Apa aja gerakan nasionalisme yang ada di Indonesia ketika zaman sebelum kemerdekaan? Untuk menjawab tes wawasan kebangsaan, kalian wajib tahu ini. Di video ini, kita akan membahas lengkap gerakan nasionalisme yang ada di Indonesia. Halo pejuang, selamat datang di materi tes wawasan kebangsaan tentang gerakan nasionalisme di Indonesia. Sebelum masuk materi, buat yang serius pengen ngeraih cita-citanya, tonton semua video kami, oke? Soalnya banyak tips dan trik penting supaya kalian bisa dengan mudah menaklukkan semua soal seleksi. Oke, munculnya semangat nasionalisme di Indonesia itu diikuti dengan berbagai organisasi penggerak nasionalis yang satu persatu bermunculan, di mana yang paling pertama adalah organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta, yang digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang mana ketika itu beliau ingin membuka pikiran masyarakat Indonesia supaya lebih maju dan terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, gagasan beliau ini kemudian disebarkan pada mahasiswa Stopia. Untuk para pendiri organisasi Budi Utomo diantaranya adalah Dr. Sutomo, Soeraji Tirtonegoro, Gunawan Mangunkusumo, dan beberapa mahasiswa yang kuliah di Stopia. Tujuan utama dari organisasi Budi Utomo adalah untuk memajukan dan meningkatkan derajat bangsa Indonesia, yang mana mereka terfokus pada bidang pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Organisasi Budi Utomo ini merupakan tonggak utama dalam munculnya pergerakan pemuda lainnya seperti Jong Japa, Jong Celebes, Jong Ambon, dan organisasi para pemuda lainnya yang ada di Indonesia. Nah, bukan hanya organisasi Budi Utomo saja sebagai organisasi penggerak nasional. Ada organisasi yang bernama Sarekat Islam. Organisasi ini mulanya memiliki nama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang sudah ada pada 16 Oktober 1905, di mana didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi. Tujuan didirikannya SDI adalah untuk menggalang kerjasama antara pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan Islam pribumi. Jadi fokusnya hanya pada perekonomian. Namun Sarekat Dagang Islam kemudian berganti nama menjadi Sarekat Islam atau SI pada tahun 1912 oleh host Cokro Aminoto, dengan alasan supaya anggota organisasi bukan hanya terbatas pada golongan para pedagang Islam saja, tapi lebih meluas pada seluruh umat muslim yang ada di Indonesia. Sarekat Islam ini memiliki tujuan untuk mengembangkan jiwa dagang dan kesejahteraan masyarakat pribumi, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi, memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas, membantu kesulitan yang dialami oleh anggota dalam sektor ekonomi, dan mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia, atau bisa dikatakan sebagai syiar agama Islam. Nah, semenjak diganti menjadi Sarekat Islam, yang awalnya terfokus pada perekonomian, fokus mereka menjadi merambah di bidang sosial, politik, dan juga pemerintahan. Organisasi berikutnya adalah Indische Partij, yang didirikan pada tanggal 25 November 1912. Pendirinya adalah Dues Dekker, Jipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Tiga tokoh ini disebut sebagai tiga serangkai. Tujuan organisasi ini adalah supaya Indonesia atau negara dapat mencapai kemerdekaan dan terbebas dari pemerintahan kolonial. Mereka berfokus pada bidang politik, yang mana kegiatan dari organisasi ini adalah melakukan usaha-usaha memperjuangkan kebebasan berpendapat dan menyuarakan kepentingan rakyat. Walaupun pada akhirnya organisasi ini dibubarkan karena kegiatannya dianggap mengancam pemerintahan Belanda. Organisasi berikutnya adalah Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan pada 18 November 1912 yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuan didirikannya adalah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, karena ketika itu banyak paham-paham Islam yang menyimpang. Selain itu juga bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berorientasi pada kemajuan umat, bangsa,
dan manusia pada umumnya. Selain Muhammadiyah, ada juga organisasi Nahdlatul Ulama atau NU, yang mana kedua ini untuk sekarang masih eksis di Indonesia ya. Nahdlatul Ulama atau NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana mereka memiliki tujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umum, serta demi terciptanya rahmat bagi semesta alam. Selanjutnya ada organisasi Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Tokoh yang mendirikan Taman Siswa adalah Ki Hajar Dewantara dengan tujuan memberikan pendidikan bagi masyarakat Indonesia supaya menjadi bangsa yang mandiri serta menghasilkan manusia-manusia yang mandiri jasmani dan rohani. Organisasi Taman Siswa memiliki 3 moto yang terkenal. Yang pertama, Ingarso Sung Talada, yang mengandung arti di depan memberi teladan. Kedua, Ingmadia Mangun Karsa, yang berarti di tengah membangun prakarsa. Dan Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dukungan. Sebelumnya, untuk para pejuang ekstra, kalian bisa berlangganan di channel kami untuk mendapatkan konten eksklusif lainnya seperti latihan soal intensif, bahas soal lebih dalam, rangkuman, latihan soal, diskusi grup, soal harian, dan masih banyak lagi. Semuanya bisa kalian dapatkan dengan berlangganan. Berikutnya, Organisasi Perhimpunan Indonesia, atau pada awalnya bernama Indische Vereniging. Organisasi ini berdiri pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda, di mana organisasi ini didirikan oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto. Organisasi ini memiliki tujuan untuk memberi semangat dan dukungan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, pada tahun 1923, Organisasi Perhimpunan Indonesia mengeluarkan deklarasi, yaitu adanya cita-cita akan sebuah negara baru yang merdeka. Deklarasi ini kemudian berkembang menjadi manifesto politik yang berisi prinsip perjuangan, yaitu persatuan, kesetaraan, dan kemerdekaan. Oh ya, deklarasi ini terjadi pada 1925. Manifesto politik ini masuk ke Indonesia dan tersebar luas di Indonesia. Yang akhirnya, para pejuang kemerdekaan Indonesia mulai tergerak dan sadar bahwa mereka adalah satu bangsa, meskipun berbeda suku dan agama. Di mana nih, ini merupakan faktor yang mendorong terlaksananya Kongres Pemuda, yang menjadi awal mula hilangnya segala perbedaan baik suku, agama, dan ras di Indonesia. Untuk Kongres Pemuda, kita akan bahas lebih lengkap di materi Kongres Pemuda, oke? Nah, jadi itu ya materi kita kali ini.